Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Kartika Sari, NIM 2019 0510215 dari kelas manajemen 2C. Di sini saya akan membahas topik tentang bab manajemen kas. Yang pertama, ada pengertian manajemen kas. Kas dapat diartikan sebagai uang tunai yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang di dalam waktu dekat dapat diluangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Yang kedua, kas meliputi uang tunai atau kertas logam baik yang ada di tangan perusahaan, cash in hand, atau ada di bank, di cek, demand, deposit, atau giro. Selanjutnya, motivasi memiliki kas. Yang pertama, motivasi transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, motivasi berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk mengantisipasi atau menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Yang ketiga, motivasi spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan atau menghindari resiko atau kerugian. Menentukan beberapa besarnya kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal boleh disimpan sehingga operasi perusahaan tidak terganggu, dan kas yang tidak ada menganggur terlama, serta pengendalian atau pengawasan terhadap kas. Selanjutnya, tujuan manajemen kas. Yang pertama, likuiditas. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua, running. Tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. 3 hal yang dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas. Yang pertama, mempercepat pemasukan kas. Yang kedua, memperlambat pengeluaran kas. Yang ketiga, memelihara saldo kas yang optimal. Selanjutnya, penggunaan kas. Yang pertama, pengeluaran untuk biaya produksi, PBB, BTK, BOP. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, pembayaran utang jangka pendek atau jangka panjang. Yang keempat, pengembalian kas dari perusahaan oleh pemilik. Yang kelima, kembalian saham yang beredar. Yang keenam, pembayaran sewa, uang bunga, dan pajak. Yang ketujuh, pembelian barang dagang secara tunai. Yang kedelapan, pembayaran operasi perusahaan seperti membayar gaji, pembelian suplai kantor, biaya iklan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pengeluaran kas untuk membayar dividen. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.